warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi 9 Sistem Informasi Manajemen, yaitu tentang aplikasi perusahaan mencapai keunggulan operasional dan kedekatan pelanggan. Dengan anggota yang pertama saya Asma Meta Agustin dan rekan saya Anissa Afra Fauzia. Lalu yang pertama saya akan menjelaskan tentang sistem perusahaan. Sistem perusahaan itu adalah serangkaian modul perangkat lunak yang terintegrasi dan suatu database terpusat yang memungkinkan data untuk dibagikan oleh banyak proses bisnis yang berbeda dan area-area fungsional di seluruh perusahaan. Lalu, sistem perusahaan juga dikenal sebagai sistem perencanaan sumber daya perusahaan yang didasarkan pada modul perangkat lunak yang terintegrasi dan database yang sama. Di sini bagaimana sistem perusahaan bekerja sih? Yang pertama yaitu ada Central Database. Central Database ini dibagi menjadi yang pertama itu ada Finance and Accounting yang terdiri dari kas yang tersedia, piutang usaha, kredit pelanggan, dan pendapatan. Lalu ada Human Resource yaitu jam kerja, biaya tenaga kerja, keahlian kerja. Lalu ada Manufacturing and Production yaitu ada bahan material, jadwal produksi, tanggal pengiriman, dan kapasitas produksi. Yang terakhir ada Sales and Marketing, yang terdiri dari order atau pesanan, peramalan penjualan, permintaan retur, dan perubahan harga. Lalu ada perangkat lunak perusahaan. Perangkat lunak perusahaan ini dibangun sekitar ribuan proses bisnis yang telah ditetapkan dan mencerminkan praktik terbaik. Vendor perangkat lunak perusahaan ini yang terkemuka meliputi SAP, Oracle, IBM, Info Global Solution, and Microsoft. Versi-versi ini dari paket perangkat lunak perusahaan yang dirancang bagi skala kecil dan menengah, serta versi yang diminta, meliputi layanan perangkat lunak yang dijalankan berdasarkan sistem cloud. Nilai bisnis perusahaan. Nilai bisnis perusahaan ini adalah sistem perusahaan digunakan untuk meningkatkan efisien, operasional, dan memberikan informasi kepada manajer dalam mengambil keputusan. Berguna untuk menegakkan praktik pelaksanaan standar data, sehingga setiap orang dapat menjelaskan bisnis dengan cara yang sama. Sistem perusahaan membantu perusahaan untuk menanggapi permintaan pelanggan dengan cepat, karena sistem tersebut mengintegrasikan data pesanan produksi dan pengiriman. Sistem perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mencari tahu setiap bagian-bagian unit organisasional dalam bekerja, menentukan produk yang menguntungkan dan tidak menguntungkan, serta menghitung biaya bagian perusahaan secara keseluruhan. Lalu yang kedua yaitu ada sistem manajemen rantai pasokan. Sistem manajemen rantai pasokan ini atau supply chain ini merupakan perusahaan jaringan organisasi dan proses bisnis dari pengadaan bahan mentah, mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, dan mendistribusikan ke pelanggan. Rantai pasokan ini menjadi penghubung antara pemasok, pabrik, pusat distribusi, toko eceran, dan pelanggan untuk menyediakan produk. Bahan baku, informasi, dan pembayaran mengalir melalui rantai pasokan dua arah. Contoh rantai pasokan ini adalah perusahaan Nike. Perusahaan Nike ini merancang, memasarkan, dan menjual suatu sepatu, kaos kaki, pakaian olahraga, dan aksesoris ke seluruh dunia. Pemasok utamanya merupakan perusahaan manufaktur yang dikontrak di beberapa negara seperti Cina, Thailand, Indonesia, dan negara lainnya. Mengapa sih diperlukan sistem informasi pada SCM atau Supply Chain Management? Yang pertama yaitu karena berbagai efisiensi dalam rantai pasokan, seperti kurangnya suku cadang, persediaan barang jadi yang berlebih, atau biaya transportasi yang tinggi. Lalu yang kedua adalah masalah lain seperti efek bullwhip, yaitu informasi mengenai permintaan produk yang menyimpang dari biasanya ketika melewati suatu entitas ke entitas selanjutnya, seperti rantai pasokan. Lalu munculnya ketidakpastian seperti permintaan produk yang tidak pasti, pengiriman yang terlambat dari pemasok
kecacatan bahan mentah atau gangguan dalam proses produksi. Lalu perangkat lunak manajemen rantai pasokan, yaitu ada klasifikasi perangkat lunak rantai pasokan. Klasifikasinya yaitu sistem perencanaan rantai pasokan atau supply chain planning system memungkinkan perusahaan untuk membuat model mengenai rantai pasokan yang telah ada, menghasilkan peramalan produk dan mengembangkan pengadaan opsional dan rencana produk manufaktur. Lalu ada sistem pelaksanaan rantai pasokan yaitu supply chain execution system, mengelola aliran produk melalui pusat-pusat distribusi dan gudang untuk memastikan bahwa produk tersebut dikirimkan ke lokasi yang tepat dengan cara yang efisien. Rantai pasokan global dan internet. Apa saja yang ada permasalahan rantai pasokan global ini? Yang pertama yaitu bentang jarak geografis yang lebih besar dan perbedaan waktu, memiliki partisipan dari negara yang berbeda. Hal tersebut ini menyebabkan standar kinerja bervariasi dari negara-negara. Lalu regulasi pemerintah, luar negeri, dan perbedaan budaya. Internet ini membantu perusahaan mengolah banyak aspek rantai pasokan global seperti pengadaan, transportasi, komunikasi, dan keuangan internasional. Contohnya seperti industri pakaian yang menggunakan web untuk mengelola masalah produksi. Saat mengandalkan pada perusahaan-perusahaan yang dikontrak di Cina, di negara-negara yang memiliki tingkat upah rendah. Pada manufaktur kontrak, globalisasi telah mendorong aliran daya, manajemen gudang, manajemen transportasi, dan kegiatan operasional terkait penyediaan logistik melalui UPS, Supply Chain Solution, dan layanan logistik. Yang mana menawarkan perangkat lunak berbasis web untuk memberikan pelayanan lebih baik mengenai rantai pasokan global kepada pelanggannya. Melalui situs web ini, pelanggan dapat memantau persediaan dan pengiriman. Melalui mereka dapat melanjutkan rantai pasokan globalnya dengan lebih efisien. Di sini ada model sistem manajemen rantai pasokan, yaitu ada dua. Yang pertama model dorong atau push-based model, yaitu jadwal produksi utama didasarkan pada peramalan permintaan produk dan produk tersebut didorong kepada pelanggan. Dengan arus informasi yang sebagai akibat dari perangkat berbasis web, manajemen rantai pasokan akan lebih mudah untuk mengikuti model tarik. Lalu kedua ada model tarik. Model tarik ini atau pulse-based model produksi berdasarkan permintaan atau model yang dibangun berdasarkan pesanan. Pesanan dari pelanggan akan memicu kejadian-kejadian dalam rantai pasokan. Lalu di sini ada nilai bisnis sistem manajemen rantai pasokan, yaitu dengan mengimplementasikan jaringan dan sistem manajemen rantai pasokan terintegrasi. Perusahaan dapat menyimbangkan penawaran terhadap permintaan, mengurangi tingkat persediaan, meningkatkan layanan pengiriman, mempercepat waktu pemasaran, dan memanfaatkan aset yang lebih efektif. Untuk mengurangi biaya tersebut, manajemen rantai pasokan dapat membantu meningkatkan penjualan. Pengendalian rantai pasokan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memiliki produk yang tepat tersedia bagi pelanggan yang akan membeli pada waktu yang tepat. Yang ketiga, sistem manajemen hubungan pelanggan. Keunggulan kompetitif yang didasarkan pada produk atau jasa baru yang inovatif seringkali berlangsung dalam jangka pendek. Perusahaan menyadari bahwa kekuatan kompetitif yang bertahan lama adalah hubungan dengan pelanggannya. Pengertian manajemen hubungan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan atau CRM adalah sistem pengelola interaksi pelanggan secara mendalam untuk meningkatkan loyalitas mereka. Perusahaan yang mengelola hubungan pelanggan akan memiliki pandangan, tujuan, dan sasaran yang berbeda dari perusahaan yang tidak menggunakan CRM. Tujuan dari manajemen hubungan pelanggan adalah untuk mengumpulkan informasi yang cukup tentang pelanggan dan menggunakan dengan cukup baik untuk meningkatkan interaksi positif pelanggan dengan perusahaan, sehingga meningkatkan penjualan perusahaan tersebut. Metode interaksi dengan pelanggan seperti telepon, surel, layanan pelanggan, surat, Facebook, Twitter, situs web, perangkat nirkabel, atau gerai eceran. Perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan. Sistem manajemen hubungan pelanggan umumnya menyediakan perangkat lunak dan perangkat penjualan, layanan pelanggan, dan pemasaran secara online. Beberapa kemampuan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.
Yang pertama, Sales Force Automation atau SFA. Modul otomatisasi tenaga penjualan atau Sales Force Automation SFA dalam sistem CRM membantu staf penjual dalam meningkatkan produktivitas. Mereka menitikberatkan usaha penjualan pada pelanggan yang paling menguntungkan. Mereka adalah kandidat yang tepat untuk penjualan dan memberikan layanan. Perangkat lunak tersebut dapat mengumpulkan informasi mengenai pembelian dan seorang pelanggan tertentu pada masa lalu untuk membantu tenaga kerja penjualan untuk membuat rekomendasi yang bersifat pribadi. Yang kedua, layanan pelanggan. Modul layanan pelanggan dalam sistem CRM menyediakan informasi dan alat untuk meningkatkan efisiensi dari para staf di pusat panggilan, pusat bantuan, dan pusat dukungan pelanggan. Modul ini juga memiliki kemampuan untuk mengarahkan dan mengelola permintaan layanan pelanggan. Salah satu kemampuannya adalah jalur telepon untuk perjanjian atau mendapatkan saran ketika pelanggan menelpon nomor telepon standar. Yang ketiga, pemasaran. Penjualan silang atau cross-selling merupakan pemasaran produk pelengkap atau komplementer kepada pelanggan. Perangkat CRM juga membantu perusahaan pengelola DAP melaksanakan kampanye pemasaran pada berbagai tingkatan, dari perencanaan hingga menentukan tingkat keberhasilan dari setiap kampanye. Perangkat CRM dapat menetapkan peringkat pada setiap pelanggan berdasarkan nilai dan loyalitasnya kepada perusahaan, dan menyediakan informasi tersebut untuk membantu pusat-pusat panggilan mengarahkan setiap permintaan dari pelayan pelanggan kepada agen-agen yang paling kompeten untuk menangani kebutuhan pelayanan tersebut. CRM operasional dan CRM analitis. CRM operasional meliputi aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan pelanggan seperti perangkat lunak SFA, pusat panggilan dan dukungan CRM operasional dan CRM analitis. CRM operasional meliputi aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan pelanggan seperti perangkat lunak SFA, pusat panggilan dan dukungan layanan pelanggan secara otomatisasi pemasaran. CRM analitis atau analytical CRM meliputi aplikasi-aplikasi untuk menganalisis data pelanggan yang dihasilkan oleh aplikasi CRM operasional untuk menyediakan informasi dalam rangka meningkatkan kinerja bisnis. Yang keempat, peluang dan tantangan baru. Banyak perusahaan mengimplementasikan sistem serta sistem untuk manajemen rantai pasokan dan manajemen hubungan pelanggan karena kedua sistem tersebut merupakan instrumen-instrumen yang ampuh dalam mencapai keunggulan operasional dan prima dan meningkatkan pengambilan keputusan. Tantangan bagi aplikasi perusahaan. Aplikasi perusahaan melibatkan bagian-bagian perangkat lunak yang kompleks yang sangat mahal untuk dibeli dan diimplementasikan perusahaan berskala besar atau sistem bagi SCM atau CRM. Aplikasi perusahaan bukan hanya membutuhkan perubahan teknologi yang menyeluruh, tetapi juga perubahan fundamental dalam cara mengoperasionalkan. Perusahaan harus melakukan perubahan total pada proses bisnisnya agar dapat bekerja dengan perangkat lunak tersebut. Para karyawan harus menerima fungsi kerja dan tanggung jawab yang baru. Mereka harus mempelajari bagaimana mengerjakan serangkaian aktivitas kerja yang baru dan memahami bagaimana informasi yang mereka memasukkan ke dalam sistem dapat mempengaruhi bagian-bagian lain dalam perusahaan. Ini membutuhkan pembelajaran organisasional yang baru. Sistem manajemen rantai pasokan mengharuskan berbagai organisasi sebagai informasi dan cara menggunakan informasi untuk menciptakan sistem terbaik dalam menjalankan rantai pasokan sebagai sesuatu keseluruhan. Aplikasi perusahaan generasi berikutnya. Aplikasi perusahaan generasi berikutnya dari SAP akan memadukan standar SOA yang dapat menghubungkan aplikasi milik SAP dan layanan web dikembangkan oleh vendor perangkat lunak independen. Oracle juga telah memasukkan SOA dan kapabilitas manajemen proses bisnis dalam produk middleware Fusionnya. Perusahaan juga dapat memanfaatkan alat tersebut untuk menciptakan platform untuk bisnis baru atau yang telah ditingkatkan untuk mengintegrasikan informasi dari berbagai macam aplikasi. Aplikasi perusahaan generasi berikutnya juga meliputi open source dan solusi atas permintaan. Demikian pula lebih banyak fungsionalitas yang tersedia pada platform mobile. CRM sosial dan intelijen bisnis. Vendor perangkat lunak CRM meningkatkan produk-produk mereka untuk memperoleh keunggulan dari teknologi jejaring sosial. Peringkat sosial tersebut membantu perusahaan dalam mengidentifikasi gagasan-gagasan baru dengan lebih cepat, meningkatkan produktivitas tim, dan memperarat interaksi dengan pelanggan. Perangkat CRM sosial memungkinkan perusahaan untuk menghubungkan percakapan pelanggan dan hubungan dari situs jejaring sosial dengan proses CRM. Vendor CRM
Terkemuka sekarang menawarkan perangkat tersebut untuk menautkan data dari jejaring sosial ke dalam perangkat lunak CRM-nya. Produk CRM Salesforce.com dan Oracle memadukan teknologi untuk memantau, menelusuri, dan menganalisis aktivitas media sosial dalam Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, dan situs-situs lainnya. Vendor aplikasi intelijen bisnis dalam aplikasi perusahaan, Business Intelligence and Enterprise Application, perusahaan telah menambahkan fitur intelijen bisnis untuk membantu manajer dalam memperoleh lebih banyak informasi yang bermanfaat dari sebagai besar data yang dihasilkan oleh sistem-sistem tersebut, meliputi pelapor yang fleksibel, analisis khusus, dashboard interaksi, analisis skenario bagaimana jika, dan visualisasi, ketimbang mewajibkan penggunanya meninggalkan aplikasi serta meluncurkan pelaporan terpisah dan perangkat analitis. Vendor memulai menyertakan analitis di dalam konteks aplikasi itu tersendiri, seperti SAP Business Object dan Oracle Business Intelligence. Kesimpulannya, pada masa sekarang ini, orientasi usaha dari suatu perusahaan tidak hanya dilihat dari seberapa besar barang yang dijual atau seberapa besar jumlah keuntungan yang diperoleh. Perkembangan dalam dunia usaha menyadarkan para pengusaha untuk lebih memahami kebutuhan pelanggan mereka. Kepuasan pelanggan merupakan orientasi yang sangat penting bagi kelangsungan produk perusahaan.